itikat baik sih sebenarnya, udah mau setahun lebih ya. Udah setahun aku nunggu itikat baiknya, tapi ternyata nggak ada itikat baik sama sekali. Jadi kalau misalnya emang ini nggak selesai, aku mau menuju jalur hukum lah pokoknya gitu. Pemirsa Silet RCTI, kabar tidak menyenangkan lagi-lagi menerpa keluarga Haji Faisal. Setelah heboh kasus video syur mirip kekasih Fadly Faisal, kini sang adik Fujianti Utami kabarnya menjadi korban dugaan tindak penggelapan uang. Kuasa hukum Fuji, Sandi Arifin, Senin 26 Juni 2023 kemarin mendatangi Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ia mewakili sang klien menghadap penyidik guna membahas rencana laporan polisi terhadap eks rekan kerja yang diduga merugikannya hingga miliaran rupiah. Lewat sambungan video call tadi malam, Fuji pun turut menceritakan bahwa peristiwa ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Namun hingga kini terduga pelaku ternyata tidak kunjung menunjukkan itikat baiknya. Kita udah ceritakan gimana kira-kira peristiwanya, oleh penyidik juga disarankan juga untuk dilengkapi bukti-buktinya semua, saksi-saksi juga pada saat kejadian itu posisinya di mana aja yang sekiranya bisa mendukung dengan peristiwa itu. Karena ada beberapa pekerjaan yang tiba-tiba klien kami ditagih untuk menjalanin, tapi dia nggak tahu ada kerjaan itu. Semoga masalah aku cepat selesai dan aku masih nunggu itikat baik sih sebenarnya, udah mau setahun lebih ya. Udah setahun aku nunggu itikat baiknya, tapi ternyata nggak ada itikat baik sama sekali. Jadi kalau misalnya emang ini nggak selesai, aku mau menuju jalur hukum lah pokoknya gitu loh, biar tahu rasa aja sih sebenarnya. Bisa beli mobil mewah atau bisa beli rumah lah ya kayaknya. Benar nggak sih Kak Fuji senilai 1,5 M kerugiannya? Iya, bisa dibilang segitu, mungkin bisa jadi nambah karena kita kan belum audit lagi ya. Ini bisa segitu, bisa lebih. Berarti ini belum dibuat laporannya, Bang? Belum, tadi kita berkonsultasi, kita dulu. menunjukkan data-data yang dikasih sama Kak Fuji, kurangannya apa yang harus disiapkan, saksinya dan juga tambahan bukti-bukti lainnya selain transkrip dan juga perjanjian. Guna menggali informasi lebih dalam, tim Silet pun secara langsung mengkonfirmasi terkait dugaan penggelapan yang dialami oleh Fuji kepada Haji Faisal. Terungkap bahwa ternyata terduga pelaku adalah mantan manajer dari Fuji sendiri. Haji Faisal pun tak menyangka dan sangat kecewa orang yang selama ini dekat dengan putrinya tega melakukan hal tersebut. Bahkan total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dan masih ada kemungkinan bertambah. Ya sebenarnya masalah ini sudah lama sih. Ketahuannya kira-kira 6 bulan, 5 atau 6 bulan yang lewat lah ketahuannya. Rupanya pihak manajernya selama ini ada terjadi penyimpangan uang lah ya oleh pihak manajernya. Terjadi penyimpangan uang lah ya oleh pihak manajernya. Duit yang seharusnya masuk ke rekening Fuji ternyata masuk ke rekening lain. Nah setelah ditelusuri, setelah dipelajari, ternyata duit itu banyak. Tidak benar. Nah jadi mengalami kerugian lah si Fuji di sini. Nilainya ya lebih lah dari 1 miliar. Sangat sedih lah ya, sangat kecewa saya dengan apa yang dilakukan oleh pihak manajernya ini kepada dia. Sampai tega-teganya dia melakukan hal serupa itu kepada anak saya. Sampai tega-teganya dia melakukan hal serupa itu kepada anak saya. Padahal dia sudah punya penghasilan yang besar dari anak saya itu. Udah banyak dapat duit banyak dia dari anak saya. Kok masih diambil lagi yang menjadi hak anak saya? Jumlahnya nggak karuan menurut saya itu. Kalau bagi saya terlalu tinggi jumlahnya, teganya. Manajer tentu hubung kita baik. Apalagi anak saya kan selalu welcome lah terhadap seseorang ya. Artinya kalau menurut dia orang itu benar, menurutnya orang itu tidak macam-macam, dia benar-benar mau bekerja, mau membantu kita, ya kita akan sambut orang itu dengan baik. Kita akan perlakukan orang itu dengan baik.
Namun kebaikan kita itu rupanya udah disalahartikan oleh mereka. Mereka pergunakan kesempatan itu untuk merugikan kita. Kita tidak menyangka. Makanya kita dalam hal ini sangat kecewa dan sedih kita. Kasihnya Udah nggak? aku menanyakan hak aku aja sih sebenarnya. Aku masih hubungin dia menanyakan baik-baik hak aku kemana sampai ya nggak ada kelanjutan, nggak ada follow up juga sih dari dia. Berarti nggak ada respon ya Kak Puji? Responnya sesekali aja, maksudnya seala kadarnya aja. Menurut aku yang harusnya tuh ya gitu deh guys. Oke. Kalau diceritain kelakuannya Ini nggak bisa lama lagi. Menunggu malam ini apakah udah ada hitungan yang fix dan pernyataan yang sejujur-jujurnya? Karena kita udah pegang data, kita tinggal minta ke yang memberikan pekerjaan sama klien kami, kita akan meminta semua supaya nanti dicek ulang lagi apakah sama nilainya segitu, masuknya berapa, keluarnya berapa, kurang. Tidak ada itikat baik dan justru seolah menghindar. Setahun lamanya Fuji berharap bahwa terduga pelaku akan menepati janjinya. Namun semua itu tak pernah terjadi. Rencananya pihak Fuji akan kembali melayangkan somasi kedua dan melakukan pertemuan dengan yang bersangkutan untuk mencari titik tengah dari permasalahan tersebut. Jika masih tidak juga ada itikat baik, Fuji yang merasa sangat geram dan kecewa berencana untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. setahun uang aku nggak balik. Maksudnya hak aku udah kerjaan udah selesai semua. Hak aku tuh nggak tahu di mana, dimakan untuk konsumsi pribadi aku nggak ngerti. Setahun aku kasih waktu, udah mau setahun, bahkan aku pun masih ngomong baik-baik, masih aku hubungi baik-baik, tapi dari dianya bahkan nggak ngebales chat aku, bahkan masih senang-senang di luar sana, bahkan masih luar negeri liburan ke Bali segala macam. Jadi menurut aku kayaknya udah kelewatan batas deh, dan dia memakan korban lain. Ada teman aku juga yang kena. Pas ketahuan oleh si Uti, dia sampaikan ke papa. Nah waktu itu saya bilang, terus bagaimana baiknya? Ya karena mengingat si Batara ini hubungannya si Puji baik, maka di waktu itu kita berkesimpulan kalau bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Yang penting duit kembali. Bahwa kita lagi mendalami juga apakah yang bersangkutan itu mengerjakannya seorang diri atau ada kerjasama dengan orang lain. Itu yang lagi kita dalamin. Ya mudah-mudahan sore ini ada pertemuan, mereka mau ketemu ya sore ini. Sore ini mau ketemu dari pihaknya klien kami dan pihak yang bersangkutan. Mudah-mudahan ada itikat baik. Tapi kalau dari klien kami sih sepertinya dari cara penyampaian tadi dia tetap ingin ke jalur hukum. Kalau dari klien kami mau mencoba untuk melakukan mediasi dulu, kita lihat. Nanti kalau hari ini deadlock nggak ada penyelesaiannya, aku kirim somasi kedua. Tapi kalau klien kami sendiri ya udah pengen segera membuat laporan, itu diselesaikan secara kekeluargaan maunya. Iya, tapi kalau tidak ada penyelesaian mungkin akan ke jalur hukum. Nah, maka si Puji berkesimpulan ya sudahlah, serahkan aja lah ke pihak yang bisa mengurus persoalan ini, ya tentu pihak lawyer lagi. Maka kita serahkanlah kepada pihak Bang Sandi. Nah langkah apa yang akan diambil oleh Bang Sandi ya kita serahkan kepada dia. Ya kita berharap bagaimana uang ini bisa kembali. Di saat sang adik tengah menghadapi kasus dugaan penggelapan uang, Fadly Faisal dikabarkan telah putus dari kekasihnya Rebecca Klopper. Hal tersebut terungkap setelah viral laman akun media sosial Rebecca yang menghapus nama Fadly di biodatanya. Padahal belum lama ini Fadly tampak masih menemani Rebecca saat muncul ke hadapan publik terkait kasus penyebaran video syur mirip dirinya. Bahkan menurut Haji Faisal, ayah Fadly, sejak saat itu Rebecca tidak lagi pernah hadir ke kediaman mereka. Lantas benarkah ia sangat menyayangkan jika memang benar hubungan antara Fadly dan Rebecca benar-benar berakhir?
Kalau soal itu saya belum menanyakan dan tidak tahu. Tentu kalau kamu ingin lebih tahu harus kamu tanyakan ke Padli. Pas kejadian yang viral kemarin, itu anak saya beri wejangan, saya beri pandangan, namun semuanya keputusan di tangan dia. Itu aja sih. Dan belum ada saya membahas soal itu sampai sekarang. Iya kan, saya kan nggak tahu belum apa putus apa kagak, saya kan belum tahu. Dan bagaimana mereka putus, tentu mereka yang lebih tahu. Dan mereka sudah pintar, sudah cerdas, mereka tahu yang mana yang baik bagi mereka ke depan, yang mana enggak, mereka sudah paham. Enggak perlu kita terlalu jauh banget untuk memberikan wejangan lagi. Sudah kita beri, saya selaku orang tua, udah saya beri pertama sekali dulu begitu kejadian. Ini. Ya terserah, pilihan itu kan tetap pada anak. Ya sama saya mana ada pernah ke rumah lagi. Ya enggak lah. Kalau masalah pacaran itu biasa aja, ya putus sambung itu biasa aja. Ya orang sedang mencari kecocokan, kalau nggak cocok ya gimana? Sepuji aja sama story putus, ya gimana kalau mereka sudah sejalan? Jadi tidak ada yang perlu kita sayangkan di situ, semuanya itu wajar aja. Namanya orang pacaran, saya nggak mau terlalu jauh terlibat. So pacaran itu bagi saya teman baru, jadi belum masih jauh perjalanan itu. Soalnya pengalaman saya melihat orang-orang lain juga begitu, udah pacaran setahun 2 tahun kadang-kadang putus. Jadi biasa. Jadi bagi saya sudah tidak perlu menjadi beban, sudah itu biasa. Meninggalkan deretan berita panas dan viral yang menjadi sorotan hingga kabar tak menyenangkan dari Fujianti Utami yang diduga menjadi korban penggelapan uang miliaran rupiah. Selanjutnya simak deretan Sultan Tajir melintir yang kini terjun ke bisnis makanan. Tak hanya sebagai investor, pemilik, namun juga rela turun ke dapur. Siapa saja mereka dan seperti apa bisnisnya? Pemenangnya adalah, terima kasih Silat Award. Silat Award luar biasa. Jangan lupa saksikan Silat Award. Silat Award. 1 dekade hanya di RCTI.